Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Maratu Solehah. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi UMKM berbasis teknologi. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu perbedaan sistem pencatatan persediaan metode perpetual dan periodik. Metode perpetual disebut juga metode buku, yaitu sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Sedangkan metode periodik dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk melakukan pembukuan. Metode perpetual dan periodik memiliki perbedaan khas juga loh. Metode perpetual sendiri yaitu melakukan pencatatan aktivitas keluar masuk persediaan dan HPP ketika transaksi penjualan. Sedangkan metode periodik tidak mencatat HPP saat transaksi penjualan. Dan keunggulan dari metode perpetual yaitu kita bisa mengetahui posisi nilai persediaan kapan saja karena selalu dibukukan atau di jurnal setiap ada aktivitas keluar masuk sehingga tidak perlu melakukan perhitungan secara fisik. Sedangkan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan saat pembelian. Pencatatan HPP dilakukan nanti di akhir periode yang ditentukan perusahaan, bisa bulan, triwulan, semester, atau tahunan. Namun lebih cepat dan ringkas dalam melakukan penjualan. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi. Dalam sistem akuntansi terdapat beberapa urutan langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan analisis transaksi. Yang kedua yaitu pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal, lalu posting ke buku besar, lalu penyusunan ke neraca saldo. Setelah itu membuat jurnal penyesuaian, lalu menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, lalu membuat laporan keuangan. Setelah itu membuat jurnal penutup, lalu menyusun neraca saldo setelah penutupan, dan membuat jurnal pembalik. Mengidentifikasi dan analisis transaksi itu tidak semua transaksi dapat dicatat ya. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan memiliki bukti serta dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal yaitu suatu catatan kronologi tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Dan buku besar yaitu kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Penyusunan neraca saldo memindahkan daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Lalu, membuat jurnal penyesuaian, yaitu penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu memindahkan yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Membuat laporan keuangan, yaitu laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Membuat jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi yang nominalnya menjadi 0. Menyusun neraca saldo setelah penutupan yaitu memindahkan daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuat jurnal penutup. Dan yang terakhir yaitu pembuatan jurnal pembalik, yaitu tahapan jurnal pembalik beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kawan-kawan. Thank you for watching. Bye-bye.